hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Diundang semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kasihmu tiada duanya. urgent, pembawa tanggul, maupun pendeta yang akan melayani. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar boleh bermanfaat bagi kami, dan kami bisa bermanfaat dan kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ampunilah segala dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ibadah ini kami arahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sayang sekarang dan selamanya dalam Tuhan. Ada kasih sayang dalam Tuhan. Ada kasih sayang bersamanya, hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan cinta kasih-Mu yang tak henti-hentinya Engkau nyatakan kepada kami.
Ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau menerima Tuhan, dan Engkau berkati besar kecil yang telah kami berikan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah. Oleh karena kasih sayang dan anugerah-Mu, Engkau mempertemukan kami dalam satu persekutuan ibadah oikumene PT Hasrat Abadi Timika saat ini. Karena itu ya Tuhan, dalam kebersamaan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami akan hendak membaca dan merenungkan suara-Mu lewat Alkitab firman-Mu. Tolonglah kami lewat kuasa-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu yang sebentar kami baca dan renungkan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, memotivasi kami, mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang dipercayakan dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang di saat pagi hari ini saya pilih dari kitab Amsal pasal 12. Kita khusus baca ayat 24 sampai 28. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengikutinya dengan saksama. Mari kita mulai Amsal 12 ayat 24 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemutatan menuju maut. Minta untuk kita memperhatikan kitab Amsal pasal 12 khusus ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Dalam pembacaan firman Tuhan khusus ayat-ayat ini, maka ada satu tema kecil yang saya ambil untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah jangan malas, jadilah rajin. Jangan malas, jadilah rajin. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, adakah dalam hidup ini kita menemukan orang yang malas dan lamban, kemudian dia bisa berhasil dalam hidupnya? Ya, jawabannya, ya, bisa ada, bisa tidak. Ya, kalaupun ada, saya bisa bilang bahwa itu mustahil. Ya, karena orang yang malas dan orang yang lamban, ya, mustahil dia bisa berhasil. Kalaupun saya bilang dia bisa berhasil, ya, itu mungkin keajaiban atau
ya mungkin itu ya mustahil. Karena dia malas kok, dia lamban kok dalam kehidupan dia, kok dia bisa berhasil. Ya, kita akan melihat pembacaan kita di hari ini ayat 24 secara khusus ya. Jika kita yang bawa Alkitab atau Android, ada Alkitab di Android, kita baca sama-sama. Ayat 24, Alkitab dengan jelas menyatakan dalam ayatnya yang ke-24. Kita baca 1, 2, 3. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Iya. Di mana saja kita ada, di kantor, di gereja, dalam persekutuan, atau di lingkungan di mana kita ada, ataupun di sekolah, di tempat kerja, di tempat usaha, di mana saja kita berada, seorang pemalas atau seorang yang lamban itu hanya akan menjadi pengganggu, ya, akan menjadi pengganggu atau perusak bagi kita yang rajin, akan menjadi orang yang pengganggu atau perusak bagi yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Alkitab, dia mau menasihati kita untuk bagaimana kita belajar dari kebiasaan semut. Ya, kita belajar dari kebiasaan semut. Ya, kita perhatikan lakunya dalam kehidupan sebagai binatang atau semut. Ya, kalau kita lihat semut itu tidak ada orang yang komando dia, tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang dipimpin. Tetapi kalau kita lihat dari semut, semut ini dia berjalan beraturan. Semut di mana-mana dia tidak pernah sendiri, ataupun ada sendiri tapi mungkin itu dia mencari makanan. Lalu kemudian dia menyatu lagi dengan teman-temannya dalam lingkaran atau dalam barisan. Tidak ada yang komando dia, tidak ada pimpinan semut itu, terada. Iya, memang mereka berbarisan, berjejeran, pasti ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, tapi tidak ada pemimpinnya. Tidak ada yang bilang maju jalan, atau tidak ada yang bilang mari ketemu kumpul beras atau kumpul makanan sama-sama, terada. Iya, kita belajar dari semut. Alkitab mau memberikan kita pengertian, pemahaman untuk bagaimana kita belajar dan memperhatikan laku dari semut ini. Karena sekali lagi semut ini dia menyediakan makanan pada musimnya, musim panas, tapi juga dia mengumpulkan makanan pada waktu dipanen. Mereka kalau ketemu lihat semut itu dong kumpul makanan sampai bisa bertumpuk-tumpuk lalu kemudian kalau sudah bertumpuk-tumpuk bisa jadi sarang semut kah, rumah semut kah. Kalau di Merauke tempat tugas saya 10-11 tahun yang lalu itu ada rumah semut. Nah, bagaimana kita belajar dari semut bahwa dia kecil sekali tapi dia bisa membangun rumah, dia bisa mengumpulkan makanan di waktu panas dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa Tuhan ciptakan semut ini. Dan kenapa Alkitab mau menyampaikan kepada kita supaya kita belajar dari perilaku semut. Kita manusia ada pimpinan tapi kadang ketemu terdengar pimpinan, ada komandan tapi kadang ketemu terdengar komandan dan lain sebagainya. Justru itu firman Tuhan dalam Alkitab ini dia mau menyampaikan kepada kita untuk bagaimana kita belajar dari semut. Seorang pemalas atau seorang yang lamban biasanya suka tunda-tunda pekerjaan, suka tunda-tunda tugasnya, sehingga pekerjaan ketika kita menunda-nunda tugas dan pekerjaan kita sudah tentu kian menumpuk. Dan orang yang malas selalu sia-siakan waktu dan kesempatan yang diberikan. Ada tanggung jawab, ada pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, tapi juga saya. Tetapi kadang karena ada sikap kemalasan itu ada dalam diri kita. Biar saja nanti pekerjaan ini saya selesaikan sore. Nanti sore, nanti biarlah besok pagi lah. Besok pagi ada pekerjaan yang lain, kita tunda lagi. Biar sudahlah. Akhirnya pekerjaan tugas kita itu menumpuk-numpuk. Nah, karena itu pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Siapa yang mau jadi orang malas? Siapa yang mau jadi orang lamban dalam hidup ini? Sudah tentu terada orang yang mau jadi orang yang pemalas.
Terhadap orang yang mau jadi orang yang lamban dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, langkah apa? Langkah apa yang harus saya buat? Langkah apa yang harus kita buat untuk mengalahkan kemalasan itu? Langkah apa yang harus saya buat? Iya, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, harus hidup disiplin. Harus hidup disiplin. Di mana-mana kalau ketemu orang yang sangat disiplin sekali, iya, dia pasti berhasil, apapun itu. Disiplin dalam segala hal. Disiplin dalam kerja, disiplin dalam waktu, disiplin dalam masuk kantor, disiplin di rumah, disiplin dalam persekutuan dan lain sebagainya. Orang yang hidupnya disiplin, ya, dia pasti berhasil dalam kehidupan ini. Bukan mustahil, tapi itu kenyataan. Bahwa orang yang selalu hidup dalam kedisiplinan, dia akan berhasil. Yang kedua adalah kita bekerja lebih keras lagi. Bekerja lebih keras lagi. Nah, dalam kehidupan kita kan ya ada tujuan yang ingin kita capai. Baik secara pribadi, dalam keluarga, ya dalam persekutuan, ya di tempat kerja, PT Hasrat Abadi, ya sudah tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, karena itu ketika kita ingin mencapai tujuan yang ingin kita capai, maka kita harus menjadi orang yang penuh kedisiplinan. Disiplin tapi juga bekerja lebih keras lagi. Terhadap orang yang hidup di luar sana yang dia hidup disiplin lalu kemudian dia bekerja keras lalu kemudian dia tidak menjadi orang yang sukses terhadap. Tetapi ketika orang yang hidup dalam kedisiplinan, dia terus bekerja keras lagi dalam hidup ini, sudah tentu dia akan menikmati segala sesuatu yang ingin dia capai. Ya, karena itu langkah-langkah ini akan kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam tugas dan kerja kita. Yang pertama sekali lagi, kita menjadi orang yang penuh kedisiplinan. Yang kedua, bekerja lebih keras lagi. Ya, karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kerja keras sekali lagi adalah faktor yang paling penting sekali untuk menentukan dia akan berhasil dalam hidup ini. Karena itu kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda waktu untuk setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita. Ketika kita menunda-nunda pekerjaan, maka pekerjaan kita, tanggung jawab kita akan semakin menumpuk. Tetapi kalau kita diberikan tanggung jawab, diberikan tugas dan pekerjaan apapun itu, kita kerjakan sebaik mungkin. Tidak boleh menunda-nunda waktu, tidak boleh menunda-nunda kesempatan. Karena kita akan menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Itu tujuan hidup kita, ya. Tidak ada orang yang mau datang kerja di PT Hasrat Abadi lalu kemudian dia tidak mau berhasil. Terada, ya. Kalau tidak mau berhasil berarti tinggal saja di rumah, ya toh? Iya. Tapi kalau tujuan kita untuk datang bekerja, ya, selain kita akan menikmati berkat-berkat yang ya Tuhan kasih, Tuhan taruh dalam kehidupan kita lewat pekerjaan kita di tempat ini, tetapi juga ketika kita ya hidup disiplin, kerja keras, maka ya pasti saja ada berkat-berkat yang Tuhan kasih, Tuhan taruh dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi belajar dari semut untuk tidak menjadi orang yang malas dan orang yang lamban dalam hidup ini. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya di saat ini. Amin. Kami berdoa di saat ini menyerahkan semua kami yang boleh hadir dalam ibadah persekutuan Oikumene saat ini. Tuhan memberkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami. Di bidang kami masing-masing, tanggung jawab kami masing-masing. Apapun itu ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan sanggupkan kami, Tuhan tolong kami, Tuhan beri kuat dan sehat bagi kami semua, supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan segala baik. Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan PT Hasrat Abadi Timika. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, beri sehat dan kuat bagi pimpinan PT Hasrat Abadi dalam segala tugas tanggung jawab pergumulan di tempat ini, sehingga apapun yang diharapkan, apapun yang dicita-citakan, apapun yang menjadi tujuan mereka, biarlah semuanya diberkati dan dituntun oleh Tuhan sendiri. Semua karyawan-karyawan yang ada, biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka, sehingga
mereka dapat bekerja semaksimal mungkin, mereka dapat bekerja sebaik mungkin dalam tujuan untuk mencapai apa yang ingin dicapai ke depan nanti. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kerja kami yang mungkin tidak seiman. Tuhan memberkati mereka semua, menolong mereka supaya dalam kebersamaan kami di PT Hasrat Abadi, kami bersama-sama sebagai karyawan di tempat ini dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak menempatkan kami di tempat ini dengan biasa-biasa saja, tetapi ketika Tuhan menempatkan kami bekerja di tempat ini, kami percaya ada tujuan yang ingin dicapai, ada tujuan, ada rancangan Tuhan bagi kami sekalian ketika Tuhan menempatkan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan bekerja di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini. Tuhan tolong kami sehingga semua pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan, tanggung jawab yang dapat dikerjakan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Semua yang melayani di ibadah saat ini, Tuhan memberkati kami semua dalam tugas tanggung jawab kami semua yang kami buat hari ini, semuanya supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini syukur dan sembah kami. Ampunilah dosa salah kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita arahkan hati kita, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, dari Tuhan kami Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai, melindungi dan memberkati kami sekalian mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat siang, shalom. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Setiap napas ini adalah bukti kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkanku dalam suka dan duka. Kau selalu di sisiku. Langkahku rapuh, jalanku gelap, namun cahayamu selalu menuntun tetap. Kau ajarkanku arti percaya bahwa janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri. Setiap napas ini adalah bukti kasih yang sejati.